Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Anda melakukan hal-hal yang diam-diam menjauhkan orang lain, tapi tak ada yang berani memberitahu Anda? Seiring bertambahnya usia, kita mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Beberapa menenangkan, bahkan bijaksana, tetapi yang lain, bisa menjadi titik buta. Anda mungkin berpikir bahwa Anda hanya menjadi diri sendiri, tetapi kenyataannya, orang-orang di sekitar Anda memperhatikan. Dan meskipun mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa, kebiasaan-kebiasaan itu diam-diam memengaruhi cara Anda dipandang oleh keluarga, teman, bahkan orang asing. Dalam video ini, kita akan mengungkap 12 kebiasaan buruk yang mungkin Anda lakukan di usia tua yang diam-diam diperhatikan orang lain, tapi tidak pernah dikatakan langsung kepada Anda. Dan saya tidak berbicara soal penampilan fisik yang buruk. Saya berbicara tentang jenis perilaku yang perlahan-lahan mengikis martabat Anda, membuat Anda terisolasi dari orang lain, dan menggerogoti kebijaksanaan serta penghargaan yang telah Anda bangun sepanjang hidup. Setiap tanda ini akan menantang Anda untuk merenung, bukan untuk menghakimi diri sendiri secara keras, tetapi untuk bercermin dengan lembut dan bertanya, apakah ini masih bermanfaat bagiku, atau justru menjauhkan orang-orang dari hidupku? Dan inilah kabar baiknya, sebagian besar kebiasaan ini bisa diperbaiki sepenuhnya. Langkah pertama hanyalah menjadi sadar. Di akhir video ini, Anda tidak hanya akan tahu apa saja yang harus diperhatikan, tapi juga bagaimana membawa diri dengan lebih percaya diri, kejelasan, dan martabat di tahun-tahun selanjutnya. Jadi tetaplah bersama saya sampai akhir, karena Anda mungkin akan menyadari bahwa beberapa perubahan kecil bisa membawa perbedaan besar, baik dalam cara orang lain memandang Anda, maupun bagaimana Anda memandang diri sendiri. Nomor 1. Mengabaikan. Kebersihan pribadi salah satu hal pertama yang diam-diam diperhatikan orang, namun jarang dibicarakan, adalah saat seseorang berhenti menjaga kebersihan pribadinya. Dan saya tidak berbicara soal kelalaian besar, tapi soal hal-hal kecil. Mengenakan pakaian yang terlihat seperti sudah dipakai selama 3 hari berturut-turut. Rambut yang tidak disisir, kuku yang terlalu panjang, atau bau samar yang tertinggal terlalu lama setelah Anda meninggalkan ruangan. Mungkin tampak sepele, tapi hal-hal kecil ini berbicara banyak, karena kebersihan bukan hanya soal bersih. Ini tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri. Di usia muda, kita biasanya merawat diri tanpa berpikir panjang. Tapi seiring bertambahnya usia, energi berkurang, rutinitas berubah, dan sebagian orang mulai merasa, apa gunanya? Perubahan itu memang halus, tapi orang-orang di sekitar Anda akan menyadarinya. Mereka mungkin tidak mengatakan secara langsung karena tidak ingin mempermalukan Anda, terutama anggota keluarga yang lebih muda. Mereka tidak tahu bagaimana mengatakannya tanpa menyakiti perasaan Anda. Jadi, mereka hanya menyesuaikan diri. Mereka duduk sedikit lebih jauh, memperpendek kunjungan, atau berhenti memberi pelukan. Tapi yang sebenarnya mereka reaksi bukan pada Anda, melainkan pada pesan yang disampaikan oleh perawatan diri Anda. Itu memberi kesan bahwa Anda sudah menyerah, sedikit atau tidak lagi menghargai diri Anda seperti dulu. Dan inilah bagian yang jarang dikatakan secara langsung. Ketika Anda berhenti merawat diri sendiri, orang lain secara tak sadar juga mulai berhenti memperlakukan Anda dengan kehangatan dan rasa hormat yang sama. Ini tidak berarti Anda harus berpakaian, seperti model atau memakai parfum setiap hari. Tapi mengenakan kaos yang bersih, rambut yang dirawat, dan kuku yang rapi akan memberi sinyal yang kuat pada dunia. Saya masih di sini, saya masih peduli, saya masih menghormati diri saya dan Anda. Faktanya, orang merespons energi Anda lebih dulu sebelum kata-kata Anda. Dan kebersihan adalah salah satu refleksi paling jelas dari energi tersebut. Ketika Anda merawat diri sendiri, itu secara diam-diam mengundang orang lain untuk memperlakukan Anda dengan kebaikan, kedekatan, dan martabat. Dan itu adalah pesan yang layak disampaikan. Nomor 2. Berbicara tanpa saringan seiring bertambahnya usia, terjadi hal aneh. Suara batin yang dulu berkata, mungkin jangan katakan itu dengan lantang, menjadi semakin pelan, bahkan menghilang. Anda mulai mengungkapkan pikiran dengan lebih bebas. Mungkin dengan bangga berpikir, saya sudah cukup umur untuk mengatakan apapun yang saya mau. Dan meskipun itu mungkin terasa membebaskan,
Orang-orang di sekitar Anda sering merasakan hal yang sangat berbeda, ketidaknyamanan. Ada garis tipis antara kejujuran dan kekasaran. Mungkin Anda pernah menyadari diri sendiri membuat komentar tentang berat badan seseorang, penampilan, hubungan, atau cara mereka membesarkan anak. Mungkin Anda menutupinya dengan tertawa dan berkata, "Saya cuma jujur." Atau, "Zaman saya, dulu, orang-orang tidak baper." Tapi kenyataannya, kejujuran tanpa belas kasih terdengar seperti kritik. Dan orang yang mendengarnya jarang memberitahu Anda secara langsung. Mereka hanya mulai menjauh, tidak lagi mengundang Anda ke pertemuan tertentu atau membatasi waktu berbicara lewat telepon. Mereka tetap menyayangi Anda, tapi mereka berusaha melindungi diri dari rasa sakit akibat komentar-komentar kecil yang ceroboh. Ini tidak berarti Anda harus menyensor setiap kata atau berjalan di atas kulit telur. Tapi ini berarti luangkan waktu sejenak sebelum berbicara dan tanyakan, apakah ini membantu? Apakah ini baik? Karena terkadang, apa yang terasa seperti mengungkapkan kebenaran sebenarnya hanyalah luapan frustrasi dan dampaknya bisa lebih menyakitkan dari yang Anda kira. Aturan umum yang baik adalah ini. Jika Anda tidak ingin orang mengatakan hal itu kepada cucu Anda, maka jangan katakan itu kepada orang lain. Keindahan dari menjadi tua adalah kebijaksanaan yang Anda miliki. Dan saat kebijaksanaan itu dibalut dengan kebaikan, orang akan mendengarkan. Mereka akan menghormati Anda. Tapi bila itu datang dengan nada sinis atau penghakiman, mereka akan mulai menutup diri. Meskipun niat Anda baik, kata-kata Anda tetap punya kekuatan. Mungkin sekarang, lebih dari sebelumnya. Gunakanlah kekuatan itu untuk membangun koneksi, bukan menciptakan jarak. Nomor 3. Mengenakan pakaian yang sudah tidak cocok lagi. Ada kenyamanan tersendiri dalam rutinitas. Makan sarapan yang sama setiap pagi, berjalan di jalur yang sama, atau mengenakan pakaian yang sama selama bertahun-tahun. Dan tidak ada yang salah dengan konsistensi. Tapi dalam hal pakaian, apa yang dulu tampak klasik bisa perlahan-lahan terlihat seperti ketidakpedulian. Anda mungkin tidak menyadarinya sendiri, tetapi cara pakaian Anda pas atau tidak mengatakan banyak hal tentang seberapa terhubung Anda dengan saat ini. Celana yang terlalu longgar, kemeja yang terlalu ketat, gaya yang sudah ketinggalan 20 tahun, atau sepatu yang bentuknya sudah rusak. Itu semua bukan sekadar pilihan fashion. Itu adalah pesan diam-diam bahwa Anda sudah berhenti memperhatikan, dan meskipun tak ada yang akan mengatakannya langsung, mereka memperhatikan. Ini bukan soal mengikuti tren atau mencoba berdandan seperti orang setengah umur Anda. Ini soal menunjukkan kepada dunia bahwa Anda masih melihat diri Anda sebagai seseorang yang layak dirawat. Ketika orang melihat orang tua mengenakan pakaian yang pas, bersih, dan mencerminkan rasa hormat terhadap diri sendiri, mereka langsung merasakan sesuatu. Kekaguman. Itu menunjukkan bahwa orang ini masih hadir di dunia bukan karena kesombongan, tapi karena martabat. Pikirkan begini. Apakah Anda akan mengenakan setelan jas yang sama dari 25 tahun lalu untuk wawancara kerja hari ini? Kemungkinan besar tidak. Prinsip yang sama berlaku untuk kehidupan sehari-hari. Tubuh kita berubah, warna kulit kita berubah, dan energi kita pun berubah. Berpakaian sesuai dengan diri Anda saat ini, bukan diri Anda di masa lalu, mencerminkan kesadaran diri dan kehadiran emosional. Ada orang yang berkata, "Kenapa saya peduli dengan pendapat orang? Yang penting nyaman." Dan itu adil. Tapi nyaman dan masa bodoh bukanlah hal yang sama. Anda bisa tetap nyaman dan tetap terlihat rapi. Anda bisa santai tanpa mengabaikan penampilan Anda. Bahkan hal sederhana seperti mengganti celana jeans lama dengan yang lebih pas, atau memilih kemeja dengan warna yang cocok dengan kulit. Anda bisa mengubah cara orang memperlakukan Anda. Bukan karena kainnya, tetapi karena apa yang diwakilinya. Bahwa Anda masih terlibat, masih peduli, masih bangga dengan siapa diri Anda hari ini. Orang mungkin tidak akan memberi pujian langsung. Mereka mungkin tidak akan mengatakan apa-apa, tapi mereka akan tersenyum sedikit lebih lebar, memperlakukan Anda dengan sedikit lebih hormat. Karena suka atau tidak, cara kita berpakaian adalah hal pertama yang dilihat dunia. Dan bahkan di usia lanjut, kesan pertama tetap penting.
Nomor 4. Menyela atau mendominasi percakapan semua orang ingin didengar, terutama di usia tua, saat kita sudah menjalani cukup banyak pengalaman untuk mengetahui banyak hal. Tapi terkadang, dalam keinginan untuk berbagi atau memastikan pendapat kita jelas, kita lupa memberi ruang bagi orang lain. Kebiasaan ini bisa muncul secara halus. Anda sedang dalam percakapan dan seseorang menyebut topik yang sudah Anda alami sebelumnya. Anda langsung menyela. Anda bercerita. Anda menjelaskan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tahu-tahu sudah 10 menit berlalu, dan tidak ada orang lain yang bicara. Masalahnya, kebiasaan ini biasanya tidak berasal dari niat buruk. Justru, dari keinginan tulus untuk membantu. Tapi tanpa disadari, kita membuat orang-orang yang kita sayangi menjadi diam, dan mereka tidak akan memberitahu bahwa Anda melakukannya. Mereka hanya akan perlahan-lahan mulai menjauh. Jarang menelepon, memperpendek pembicaraan, dan tiba-tiba terasa ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Orang ingin merasa dilihat dan didengar, bukan diceramahi. Dan ketika setiap percakapan terasa seperti jalan satu arah, hubungan itu perlahan-lahan terkikis. Terutama dengan anak muda atau cucu, yang mungkin sudah merasa agak canggung berinteraksi dengan generasi lain. Solusinya bukan berkata lebih sedikit, tapi mendengarkan lebih banyak. Biarkan jeda terjadi. Ajukan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tahan dorongan untuk memberi nasihat, kecuali diminta. Salah satu hal paling kuat yang bisa dilakukan seseorang yang lebih tua dalam percakapan adalah menahan diri cukup lama agar orang lain bisa mengekspresikan diri sepenuhnya. Bukan karena Anda tidak punya hal bijak untuk dikatakan, tetapi karena mereka juga perlu merasa bahwa suara mereka berharga. Ironisnya, semakin sedikit Anda mendominasi percakapan, semakin banyak orang mencari pendapat Anda. Semakin banyak Anda mendengarkan, semakin mereka percaya pada Anda. Anda akan menjadi seseorang yang mereka ingin ajak bicara, bukan seseorang yang mereka waspadai. Jadi, lain kali Anda berada dalam kelompok atau mengobrol secara pribadi, perhatikan, apakah Anda benar-benar mendengarkan atau hanya menunggu giliran untuk bicara. Perubahan kecil dalam kesadaran ini bisa mengubah segalanya, karena saat orang merasa didengarkan, mereka membuka diri. Mereka menjadi lebih dekat dan mulai menantikan percakapan selanjutnya, bukan menghindarinya. Nomor 5, mengeluh tentang generasi muda ini sering dimulai sebagai pengamatan sederhana. Anda melihat remaja terpaku pada ponselnya dan berpikir, zaman saya dulu, kami benar-benar berbicara satu sama lain. Atau Anda mendengar seseorang yang masih muda membuat keputusan yang menurut Anda bodoh dan berpikir, mereka tidak tahu bagaimana dunia nyata bekerja. Sebelum Anda menyadarinya, pikiran-pikiran itu mulai terucap dalam percakapan, dengan teman, keluarga, bahkan orang asing. Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi ketika Anda terus-menerus mengkritik generasi muda, itu mengirim pesan yang kuat dan seringkali menyakitkan. Itu memberi kesan bahwa Anda tidak tertarik memahami mereka, bahwa Anda masih hidup di masa yang sudah berlalu. Dan kenyataannya, setiap generasi selalu menganggap generasi berikutnya kurang baik. Tapi ketika kritik itu menjadi default Anda, orang tidak melihat Anda sebagai bijak, melainkan sebagai pahit. Mungkin menurut Anda itu lelucon. Mungkin Anda merasa hanya menunjuk yang jelas. Tapi bagi orang yang mendengarnya, terutama yang di bawah 50 tahun, itu terasa seperti penolakan. Seolah Anda menolak seluruh dunia mereka, nilai-nilai mereka, cara hidup mereka, hasilnya. Mereka berhenti membuka diri. Mereka menjaga percakapan tetap dangkal. Mereka menghindari topik yang dalam karena mereka takut akan dihakimi. Bahkan jika mereka mencintai Anda, mereka mulai menjaga jarak emosional. Tapi ini bukan berarti Anda harus menyetujui semua yang dilakukan anak muda. Bukan berarti Anda harus menerima setiap tren baru. Yang penting adalah memilih rasa ingin tahu, bukan kritik. Bertanya, bukan berasumsi. Beralih dari berkata, anak-anak zaman sekarang enak banget, menjadi, gimana rasanya ya tumbuh di dunia seperti sekarang. Itu membuka pintu koneksi. Anda menciptakan ruang untuk dialog, bukan perpecahan. Ingat,
Nilai Anda bukan berasal dari membandingkan masa lalu dengan masa kini. Nilai Anda muncul saat Anda mampu menjembatani keduanya, menjadi tangan yang merangkul antar generasi, bukan suara yang berteriak dari belakang. Dan percaya atau tidak, ketika generasi muda merasa dihargai oleh Anda, mereka akan mendengarkan. Mereka bertanya. Mereka datang kepada Anda, bukan karena kewajiban, tapi karena mereka ingin. Anda bukan hanya orang tua di ruangan. Anda menjadi figur yang mereka kagumi dan percayai. Bukan karena ceramah, tetapi karena kebijaksanaan yang mau mendengarkan terlebih dahulu, baru kemudian berbicara. Nomor 6. Mengabaikan etika sosial modern ada, semacam kesadaran sosial yang seringkali tidak terlihat. Sampai kesadaran itu tidak ada. Hal-hal seperti berbicara terlalu keras di telepon di tempat umum, berdiri terlalu dekat dalam antrean, atau memutar video tanpa earphone di ruang tunggu. Hal-hal kecil, memang, tapi bisa berdampak besar pada cara orang lain memandang Anda. Mungkin, dulu hal-hal ini bukan masalah besar. Zaman dahulu, orang lebih toleran terhadap pembicaraan keras atau perilaku yang tak terduga. Tapi waktu berubah, ekspektasi bergeser, dan apa yang dulu dianggap biasa saja, kini bisa membuat orang merasa tidak nyaman. Dan yang sulit adalah, Anda mungkin tidak sadar Anda melakukannya. Tak ada yang akan menegur Anda langsung dengan berkata, "Oh, bisa tolong kecilkan volumenya?" Atau bisa sedikit mundur? Sebagai gantinya, mereka hanya akan melirik, menghindari kontak mata, atau berpindah tempat duduk. Ini bukan hal pribadi, tapi nyata adanya. Dan apakah itu di stasiun kereta, di kedai kopi, atau bahkan saat berjalan di toko, pelanggaran kecil terhadap sopan santun modern bisa memberi pesan yang kuat. Saya tidak peduli bagaimana saya memengaruhi orang lain, dan kenyataannya, orang tidak selalu memberikan kelonggaran kepada orang tua. Mereka sering berpikir, seharusnya Anda tahu lebih baik. Jadi, ketika mereka melihat perilaku ini, mereka tidak menganggapnya sebagai kesalahpahaman, tapi sebagai ketidaksopanan. Namun kabar baiknya, ini adalah salah satu hal yang paling mudah diperbaiki. Mulailah memperhatikan bagaimana orang-orang di sekitar Anda berperilaku di tempat umum. Bagaimana mereka mengatur volume suara, bagaimana mereka menjaga jarak pribadi, bagaimana mereka menggunakan teknologi saat berada di antara orang lain. Etika sosial modern bukan soal menjadi kaku atau ketinggalan zaman. Ini soal kepedulian. Ini menunjukkan bahwa Anda masih selaras dengan dunia, masih peduli, dan sadar akan dampak Anda terhadap orang lain. Dan kesadaran semacam ini membangun rasa hormat. Itu memberi kesan. Saya mungkin sudah tua, tapi saya masih orang yang peduli. Saya masih memperhatikan. Saya masih menyesuaikan diri. Dampaknya tidak hanya membuat orang asing memperlakukan Anda dengan lebih hormat, tapi juga keluarga Anda sendiri. Cucu-cucu memperhatikan, tetangga memperhatikan, dan dari sana, kekaguman. Mereka tumbuh secara diam-diam. Karena di dunia yang terus terburu-buru, seseorang yang berjalan dengan penuh kesadaran, yang membawa diri dengan martabat yang halus, akan sangat menonjol. Nomor 7. Terlalu sering membicarakan masalah kesehatan kita, semua pernah mendengar lelucon klasik. Kumpulkan beberapa orang tua, dan pembicaraan langsung berubah menjadi ajang, siapa yang lututnya paling parah, tekanan darah paling tinggi, atau daftar obat yang paling panjang. Dan meskipun ini mungkin tampak seperti pembicaraan ringan, atau bahkan cara untuk terhubung, terlalu sering membicarakan masalah kesehatan Anda bisa melelahkan orang-orang di sekitar Anda. Kenyataannya, semua orang tahu bahwa bertambah usia berarti menghadapi tantangan fisik. Anda tidak harus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi jika setiap percakapan selalu kembali ke apa yang sakit, apa kata dokter, atau operasi berikutnya, orang mulai merasa seperti berada di ruang tunggu, rumah sakit, bukan dalam sebuah hubungan. Terutama untuk anggota keluarga yang lebih muda, topik seperti ini bisa terasa berat. Mereka mungkin tidak tahu harus merespons bagaimana, atau merasa tak berdaya karena tak bisa membantu. Jadi bukannya mendekat, mereka malah mundur. Bukan karena tidak peduli, tapi karena lelah secara emosional. Anda layak mendapat empati. Anda layak didengarkan. Tapi saat masalah kesehatan menjadi pusat dari semua interaksi,
Dinamika berubah, dari koneksi menjadi beban. Pikirkan tentang orang-orang yang Anda sukai untuk diajak ngobrol. Besar kemungkinan mereka bukan orang yang setiap 5 menit membahas penyakit atau daftar obat. Mereka adalah orang-orang yang fokus pada hal-hal yang masih baik, yang mungkin menyebutkan tantangan, tapi tidak membiarkannya mendominasi momen. Bukan berarti Anda harus menyembunyikan perjuangan Anda. Sama sekali tidak. Tapi pilih audiens Anda, pilih waktu yang tepat, dan yang terpenting, pilih keseimbangan. Bicarakan bagaimana kondisi Anda, ya, tapi juga tanyakan bagaimana kabar orang lain. Bicarakan buku yang Anda baca, taman milik tetangga, burung yang Anda lihat pagi ini. Karena hidup Anda masih penuh dengan cerita yang bukan sekadar lembar rekam medis. Dan orang-orang ingin terhubung dengan Anda, bukan hanya dengan gejala-gejala Anda. Anda mungkin akan terkejut betapa lebih ringan hubungan Anda terasa saat Anda berhenti membiarkan kesehatan memimpin semua percakapan. Ketika Anda fokus pada apa yang masih bisa Anda lakukan, apa yang masih menyenangkan, dan apa yang masih membuat Anda tersenyum. Anda tidak hanya merasa lebih baik, Anda juga membuat orang lain merasa lebih baik. Dan di dunia yang sudah terasa berat, menjadi seseorang yang bisa meringankan suasana, meskipun hanya sedikit, adalah bentuk pengobatan yang paling indah. Nomor 8. Bersikeras pada keyakinan lama yang sudah ketinggalan zaman salah. Satu hal tersulit untuk disadari dalam diri sendiri, terutama seiring bertambahnya usia, adalah saat keyakinan kita berubah dari jendela menjadi tembok. Kita berpegang teguh pada ide-ide yang dulu sangat berguna. Prinsip-prinsip yang membentuk cara kita membesarkan keluarga, menjalankan bisnis, dan memahami dunia. Tapi jika tidak hati-hati, keyakinan itu bisa mengeras menjadi absolut, yang tidak lagi cocok dengan dunia sekarang. Mungkin Anda sering mengatakan hal seperti, memang sudah begitulah adanya, atau anak zaman sekarang terlalu sensitif, atau saya tidak peduli apa kata sains. Saya tahu apa yang benar. Anda mungkin merasa yakin dengan pendapat Anda. Tapi orang lain mendengar hal berbeda, penolakan. Dunia sudah berubah dan masih terus berubah. Teknologi, budaya, peran gender, kesadaran akan kesehatan mental, cara berkomunikasi, semuanya berkembang sangat cepat. Dan ketika kita keras kepala dan menolak melihat perspektif lain, itu tidak terdengar seperti kebijaksanaan, melainkan seperti keengganan. Generasi muda memperhatikan ini, dan seperti biasa, mereka tidak akan mengatakannya secara langsung. Tapi dalam hati, mereka mulai menandai Anda sebagai orang yang tidak bisa diajak bicara tentang hal-hal tertentu. Seseorang yang tidak akan mengerti, atau lebih parah, seseorang yang tidak mau mengerti. Dan itu adalah kehilangan besar, karena bisa jadi cucu Anda sedang mempertanyakan pilihan karier tradisional, atau tetangga Anda menjalani gaya hidup yang tidak Anda pahami sepenuhnya. Begitu banyak koneksi yang bisa terjadi, jika rasa ingin tahu menggantikan penghakiman. Tetap terbuka bukan berarti Anda mengabaikan nilai-nilai Anda. Itu berarti Anda bersedia memperbarui pemahaman Anda tanpa kehilangan jati diri. Itu berarti memberi ruang bagi ide-ide baru, meskipun Anda tidak setuju dengan semuanya. Dan satu hal lagi, kekerasan kepala sering menyembunyikan rasa takut. Takut kehilangan relevansi, takut tertinggal. Takut jika melepaskan keyakinan lama berarti kehilangan jati diri. Tapi kenyataannya, relevansi Anda tidak datang dari seberapa kuat Anda memegang masa lalu, tapi dari seberapa berani Anda menghadapi masa kini. Ketika Anda bisa berkata, saya belum pernah memikirkan dari sudut pandang itu, atau coba ceritakan lebih banyak soal itu, Anda membuka pintu, dan orang-orang akan melangkah masuk. Mereka merasa aman, dan indahnya, kadang Anda pun akhirnya mengubah pikiran Anda. Kadang, orang yang lebih muda yang Anda dengarkan, ternyata benar dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan. Dan kerendahan, hati itu, kemauan itu, itulah yang membuat orang benar-benar menghormati Anda. Bukan karena Anda punya semua jawaban, tapi karena Anda tetap menjadi murid kehidupan, bahkan di usia tua. Nomor 9, berjalan atau bergerak tanpa kesadaran terhadap ruang sekitar seiring bertambahnya usia, kecepatan langkah kita berubah. Kita melambat sedikit,
Kita mungkin merasa kurang, stabil atau lebih berhati-hati saat melangkah, dan itu wajar sepenuhnya. Tapi seringkali, tanpa kita sadari, kita juga menjadi kurang sadar akan bagaimana gerakan kita memengaruhi orang-orang di sekitar. Anda mungkin pernah melihatnya. Seseorang berdiri di tengah lorong supermarket, mendorong troli menyamping, sepenuhnya menghalangi jalan sambil membaca label. Atau seseorang yang berhenti tiba-tiba di tengah jalan ramai. Atau yang berjalan pelan sambil berbicara dengan temannya dan perlahan-lahan masuk ke jalur orang lain. Sebagian besar waktu, hal-hal ini terjadi tanpa niat buruk. Anda tidak sedang mencoba tidak sopan. Anda hanya terfokus pada apa yang sedang Anda lakukan. Tapi bagi orang-orang di sekitar Anda, terutama mereka yang terburu-buru atau sedang berada di ruang sempit, itu terasa seperti gesekan. Seperti hambatan kecil yang membuat hari mereka sedikit lebih sulit. Dan inilah bagian pentingnya. Orang jarang mengatakan apa-apa. Mereka hanya menghela napas, memutar arah, mungkin melirik sekilas, lalu lanjut jalan. Tapi seiring waktu, momen-momen kecil ini menumpuk dan memengaruhi bagaimana orang memandang Anda. Mereka mulai melihat Anda sebagai orang yang selalu menghalangi, atau mereka diam-diam memutuskan untuk menghindari situasi di mana mereka harus berjalan bersama Anda, berbelanja dengan Anda, atau berada di ruang publik bersama Anda. Bukan karena mereka tidak menyukai Anda, tapi karena mereka merasa harus mengatur Anda. Mari kita luruskan. Melambat bukan masalah. Masalahnya adalah kesadaran. Anda tetap bisa berjalan pelan sambil tetap menghormati ruang sekitar. Anda bisa berhenti untuk membaca sesuatu tanpa menutup seluruh lorong. Anda bisa berjalan dengan hati-hati sambil tetap memperhatikan alur orang lain di sekitar Anda. Hal ini sangat penting di tempat-tempat seperti bandara, trotoar ramai, pusat perbelanjaan, atau bahkan lorong gereja. Ini adalah ruang bersama, dan bersikap penuh perhatian di dalamnya memberi pesan kuat. Saya masih memperhatikan. Saya masih peduli terhadap dampak saya terhadap orang lain. Bahkan, kesadaran seperti ini adalah bentuk anugerah yang halus. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya fokus ke dalam, tetapi hadir, penuh perhatian, dan baik hati. Dan kenyataannya adalah, kebanyakan orang tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya mengharapkan sedikit usaha, sedikit kesadaran, sedikit pertimbangan. Ketika Anda menunjukkan itu, Anda akan menonjol, bukan sebagai orang yang lebih lambat, tapi sebagai orang yang penuh hormat. Seseorang yang masih bergerak di dunia dengan martabat dan tanggung jawab yang tenang. Dan kehadiran semacam itu jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Nomor 10. Melontarkan lelucon yang tidak lagi pantas rasa humor yang baik adalah salah satu hal terbaik yang bisa Anda bawa ke usia tua. Itu membuat Anda ringan, membuat orang lain merasa nyaman, dan membantu mencairkan ketegangan bahkan dalam momen yang paling sulit. Tapi tidak semua humor menua dengan baik, dan beberapa lelucon, terutama yang dulu bisa membuat orang tertawa puluhan tahun lalu, kini justru menjauhkan Anda dari orang lain. Mungkin Anda hanya bercanda seperti biasanya. Sedikit sarkasme di sini, sedikit ejekan di sana, mungkin sebuah komentar yang memanfaatkan stereotip lama atau mengejek latar belakang, penampilan, atau pilihan seseorang. Anda mungkin bahkan tertawa sambil berkata, "Saya cuma bercanda," atau "Ayolah, jangan baperan." Tapi inilah yang berubah, dunia di sekitar Anda. Dulu, humor sering mengandalkan perbedaan dan ejekan. Tapi sekarang, orang jauh lebih sadar akan bagaimana kata-kata bisa menyakiti, terutama ketika datang dari orang yang lebih tua. Generasi muda khususnya tumbuh dalam budaya yang menekankan inklusi, empati, dan menghormati pengalaman yang beragam. Ketika sebuah lelucon terasa tidak sesuai dengan nilai-nilai itu tidak terdengar lucu, melainkan tidak peka. Bahkan mungkin menyinggung, dan mereka mungkin tidak akan memberitahu Anda secara langsung. Mereka hanya akan tertawa kaku, lalu mulai menjaga jarak. Anda akan merasakan jaraknya, tapi mungkin tidak tahu dari mana asalnya. Bukan berarti Anda harus berjalan di atas kulit telur. Bukan berarti humor dilarang.
Tapi Anda perlu berpikir 2 kali sebelum secara otomatis menggunakan jenis lelucon tertentu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini lucu karena cerdas atau karena merendahkan orang lain? Humor terbaik, terutama di usia tua, adalah humor yang mengangkat orang, yang membawa keceriaan, bukan ketidaknyamanan, yang menunjukkan bahwa Anda tidak terjebak di masa lalu, tapi ikut berkembang bersama dunia. Bahkan, tidak ada yang membangun koneksi lebih cepat daripada bisa menertawakan diri sendiri. Itu menunjukkan kerendahan hati. Perspektif, bahwa Anda tidak mencoba membuktikan apa-apa. Anda hanya ingin menikmati momen bersama orang lain. Dan ketika orang melihat itu, mereka rileks. Mereka membuka diri. Mereka tidak lagi melihat Anda hanya sebagai orang tua di ruangan, tapi sebagai seseorang yang masih nyambung. Rasa humor yang ramah akan membawa Anda jauh. Tapi humor yang penuh kesadaran, bijak, dan sedikit diperbarui untuk zaman sekarang, itu akan membuka pintu koneksi di usia berapapun. Nomor 11. Berpura-pura tidak mampu, padahal masih bisa menjadi tua memang membawa tantangan nyata. Tidak ada yang menyangkal itu. Ada hal-hal yang dulu terasa mudah, sekarang perlu lebih banyak waktu usaha atau bantuan. Tapi ada perbedaan antara membutuhkan bantuan dan langsung bergantung padanya, padahal Anda masih mampu. Dan lama-lama, perbedaan ini akan mulai diperhatikan orang-orang di sekitar Anda, meskipun mereka tidak pernah mengatakannya. Mungkin Anda terbiasa berkata, "Bisa tolong kerjakan ini untukku?" Atau, "Aku nggak ngerti ini, takut salah." Pada awalnya, permintaan-permintaan ini terasa wajar. Tapi ketika itu berubah menjadi kebiasaan, terutama untuk hal-hal yang sebenarnya masih bisa Anda lakukan, itu bisa mulai membebani orang-orang di sekitar. Anggota keluarga bisa mulai merasa seperti perawat, meskipun Anda sebenarnya masih mampu. Teman mungkin mulai menyadari bahwa mereka selalu yang harus mengangkat, menjangkau, memperbaiki, atau mengatur. Dan meskipun mereka tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa," di dalam hati mereka mulai merasakan sesuatu yang lain. Kejenuhan. Dan yang lebih rumit, kadang perilaku ini tidak disadari. Bukan karena malas, tapi karena takut. Takut salah. Takut terlihat bodoh. Takut tidak bisa mengikuti. Jadi Anda biarkan orang lain melangkah maju. Dan dengan setiap penyerahan kecil, kemandirian Anda perlahan memudar. Tapi inilah kenyataannya. Orang lebih mengagumi usaha daripada kesempurnaan. Mereka lebih suka melihat Anda mencoba, meski susah, daripada langsung menyerah. Anak-anak Anda, cucu Anda, bahkan tetangga Anda, bangga saat Anda masih mau belajar, bergerak, dan terlibat. Dan saat Anda meminta bantuan, hanya saat benar-benar butuh, mereka akan lebih percaya pada Anda. Mereka tidak merasa dimanfaatkan, tapi justru merasa terhormat bisa membantu. Menjaga rasa kendali diri bukan berarti berpura-pura masih muda, tapi menunjukkan kemampuan Anda, meminta bantuan dengan jelas saat dibutuhkan, dan menghormati batas antara keduanya. Anda akan kagum betapa kuatnya perasaan Anda saat Anda mulai merebut kembali hal-hal kecil, membawa tas sendiri, memahami remote, baru mengikuti resep tanpa minta bantuan terus-menerus. Kemenangan kecil ini membangun kepercayaan diri. Mereka mengingatkan Anda dan orang-orang di sekitar Anda bahwa usia boleh bertambah, tapi kekuatan, niat, dan martabat Anda tetap ada. Karena mereka yang benar-benar menua dengan baik, bukanlah mereka yang tak pernah meminta bantuan, melainkan mereka yang tahu kapan harus meminta dan kapan harus berkata, "Saya bisa." Nomor 12, berpura-pura selalu benar kita. Semua senang merasa bahwa kita telah mencapai titik dalam hidup, terutama setelah puluhan tahun pengalaman, keputusan sulit, dan pelajaran hidup yang diperoleh dengan susah payah. Maka wajar saja jika pada titik tertentu, banyak orang tua merasa bahwa mereka sudah memiliki semua jawabannya. Dan seringkali, memang begitu. Namun disinilah letak tantangannya. Ketika kebutuhan untuk selalu benar menjadi lebih besar daripada kebutuhan untuk terkoneksi, maka orang-orang akan mulai berhenti mendengarkan. Hal ini mungkin muncul dalam bentuk yang sangat halus. Membetulkan cerita orang lain di meja makan, ngotot bahwa cara Anda adalah satu-satunya cara yang masuk akal, mencibir ide baru, atau menyepelekan,
pendapat orang lain dengan kalimat, "Percaya deh, saya lebih tahu." Awalnya, orang-orang mungkin menganggapnya lucu. Mereka mungkin tertawa dan menuruti. Tapi seiring waktu, berada di dekat seseorang yang selalu merasa harus benar bisa menjadi melelahkan. Orang-orang mulai menghindari percakapan bermakna. Mereka menahan pendapat. Mereka berhenti membantah. Bukan karena Anda meyakinkan mereka, tapi karena lebih mudah diam. Ironisnya, banyak orang tua tidak bersikap seperti ini karena sombong. Mereka bersikap seperti ini karena ingin merasa aman. Karena mereka ingin mempertahankan otoritas mereka dalam dunia yang berubah cepat. Karena mereka ingin tetap relevan. Tapi saat keinginan untuk menang dalam argumen mengalahkan kasih sayang atau rasa ingin tahu, dampaknya bisa jadi merusak. Menjadi bijak bukan berarti harus selalu punya jawaban. Itu berarti tahu kapan menyampaikan pandangan Anda dan kapan membiarkan orang lain menemukan jalannya sendiri. Itu berarti memegang opini dengan keyakinan, namun tetap membuka diri untuk memahami sudut pandang lain. Karena begini, orang-orang yang paling kita hormati bukanlah mereka yang selalu membetulkan kita. Mereka adalah mereka yang mendengarkan, merenung, dan dengan lembut mengundang kita untuk berpikir lebih luas, tanpa memaksa. Dan inilah keindahannya. Ketika Anda berhenti mencoba memenangkan setiap perdebatan, orang justru mulai datang kepada Anda lebih sering. Mereka ingin mendengar pendapat Anda. Mereka menghargai masukan Anda. Bukan karena Anda mendominasi ruangan, tetapi karena kata-kata Anda membawa bobot yang tenang dan penuh pertimbangan. Dan ketika Anda berbicara, karena Anda tidak berbicara hanya untuk mengalahkan, kata-kata Anda lebih dalam maknanya. Kata-kata Anda mengendap. Kata-kata Anda berarti. Pada akhirnya, kebutuhan untuk selalu benar akan memudar. Tapi yang akan selalu dikenang adalah bagaimana Anda membuat orang merasa. Dan saat Anda memberi ruang bagi orang lain untuk didengar, untuk ditantang, dan untuk terangkat, kehadiran Anda menjadi sesuatu yang benar-benar mereka hargai, bukan hanya mereka toleransi. Renungan akhir sekarang, setelah kita menelusuri ke-12 perilaku ini, luangkan waktu sejenak untuk merenung dengan lembut. Dan tanpa menghakimi, kebiasaan mana yang diam-diam mulai meresap dalam kehidupan Anda? Mana yang membuat Anda terkejut saat menyadarinya? Dan mana yang Anda rasa siap untuk mulai diubah, meski hanya sedikit? Video ini tidak dibuat untuk mempermalukan atau mengkritik. Video ini dibuat untuk memberi Anda sesuatu yang jarang diberikan orang. Wawasan jujur yang dibungkus dengan kepedulian. Karena kenyataannya adalah, perilaku-perilaku ini tidak membuat Anda menjadi orang jahat. Ini hanya titik-titik buta, hal-hal yang masuk ke dalam kebiasaan tanpa kita sadari seiring waktu. Dan saat kita mulai menyadarinya, itulah momen di mana kekuatan sejati muncul. Bukan dalam menyangkal atau berpura-pura tidak ada, tapi dalam berkata, "Saya melihatnya, saya bisa berubah. Saya masih punya kekuatan untuk tumbuh." Itulah inti dari menua dengan baik. Bukan tentang berpegang teguh pada masa lalu, bukan tentang melawan perubahan, tapi tentang melangkah ke hari yang baru dengan kesadaran diri, keanggunan, dan kekuatan tenang dari seseorang yang masih ingin terhubung, berkembang, dan menjadi sumber kehangatan dalam hidup orang lain. Jadi saat Anda melangkah ke depan, ingatlah tanda-tanda ini. Bukan sebagai daftar yang harus dicentang satu persatu, tapi sebagai pengingat yang lembut. Cara untuk terus hadir di dunia dengan martabat, kehadiran penuh, dan karakter yang membuat orang lain merasa dihormati, nyaman, dan terinspirasi. Dan ingat, tidak pernah ada kata terlambat untuk mengubah cara Anda berjalan di dunia. Perubahan kecil dalam cara Anda berbicara, cara Anda mendengarkan, cara Anda berpakaian, cara Anda bercanda, atau cara Anda berinteraksi, bisa sepenuhnya mengubah bagaimana orang lain merasakan kehadiran Anda. Dan lebih penting lagi, bagaimana Anda merasakan posisi Anda sendiri di dunia. Jika Anda menikmati video ini dan merasa terbantu, kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda ingin menerapkannya dalam hidup Anda. Komentar Anda sangat berarti bagi kami. Membacanya memberi semangat dan motivasi besar bagi tim kami. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat,
silakan like, subscribe, dan bagikan ke orang lain. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus membuat konten positif yang menginspirasi dan membangun komunitas yang lebih sadar dan penuh empati.